Di sini bukan hanya Zi dan Zain yang punya julukan si bucin akut, tapi ada juga Bima. Ya, bucin akut, mungkin kata itulah yang cocok disematkan pria yang berprofesi sebagai dokter ini. Bagaimana Tik? Ia begitu hati-hati memperlakukan ratunya. Berjanji akan selalu menjaga raga dan hati wanita ini dengan segenap ketulusan jiwa dan raganya. Itulah Bima sekarang, dengan segala penilaian yang tengah ia sematkan untuk seorang Vita. Seperti siang ini, seluruh pelayan di rumah Vita sedang sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Bima yang saat ini sedang menikmati udara siang yang menurutnya sangat sejuk. Kembali terpesona dengan wajah polos sang istri selepas mandi. Masih memakai kimono berwarna putih bersih. Dengan rambut digulung menggunakan handuk. Ia terlihat begitu menggoda, hingga membuat seorang Bima gemas ingin memakannya. Selamat siang, sapa Vita. Siang, pemandangan di rumahmu indah sekali Dek, ucap Bima seraya melangkah mendekati sang istri yang saat ini duduk manis di depan meja rias. Tanpa izin ia langsung memberikan kecupan lembut di kening sang istri. Lalu mengelus pipi mulus itu. Kok belum siap? Kan kita udah mau jalan, ucap Vita. Bima tersenyum, lalu ia pun berucap. Males, seandainya nggak ada tugas siang ini. Aku pengen di kamar aja. Berdua sama kamu. Bima membaringkan tubuhnya di ranjang, sambil menatap sang pemilik hatinya tentunya. Kok males, kan udah ditunggu sama pasien toh, ucap Vita seraya memakai skincare rutinnya. Lia, aku tahu, Dot itu tugasku. Aku pengen punya baby. Bima tersenyum, namun dalam hati ia menggerutu. Tapi tidak bolehkah aku punya waktu untuk bersantai? Biar bisa berduaan sama istriku. Aku pengantin baru Tuhan. Butuh honeymoon. Biar cepat punya baby. Ah, menyebalkan sekali hidupku ini. Bima melirik Vita, lalu menenggelamkan wajahnya di bantal milik sang istri. Rasanya kesal saja dengan nasibnya. Vita tertawa lirih. Menertawakan pria aneh itu. Jangan tertawa Dek, aku serius. Ucap Bima kesal. Perasaan baby melulu dibahas. Emang udah siap dipanggil Didi? Tanya Vita. Siaplah Dek, siap banget. Aku ngiri sama Zain. Pria bangsat itu sekali kawin langsung dikasih dua. Randika, belum akad udah mau baby. Sedangkan aku, udah menikah tapi belum dikasih. Boro-boro baby. Belah duren aja belum. Ayolah Dek, izinkan aku menitipkan benihku di rahimmu. Aku udah pengen punya baby Dek. Serius, rengek Bima seperti sangat-sangat kesal pada nasibnya. Mas ni modus. Katanya kemarin mau saling mengenal dulu. Sekarang dibahas lagi. Sabar atuh Kang Mas. Bukankah semua butuh proses? Takutnya, nanti kalau kita terlalu berharap, malah kecewa. Kita dikasihnya lama, lalu kita jadi nggak sabar. Saling menyalahkan. Iya kan? Pokoknya slow aja Mas. Apalagi menyangkut keturunan. Keturunan itu rezeki Mas. Kita nggak bisa minta maupun nolak. Pokoknya pasrah aja. Oke, ucap Vita lagi. Baiklah, tapi Dek, jika seandainya aku ngajak kamu menetap di Lombok, mau nggak? Tanya Bima. Boleh, tapi sebelum itu Vita mesti selesain kerjaan Vita dulu. Baru nanti Vita bisa fokus jadi istri Masnya. Jadi ibu dari anak-anak kita, jawab Vita serius. Bima kembali tersenyum. Rasanya indah sekali berbincang dengan wanita cantik ini. Dia selalu sukses membuat hati Bima berbunga-bunga. Dengan jawaban-jawaban masuk akal yang ia punya. Dan semua itu tak lupa ditunjang dengan tutur kata yang lembut. Tidak arogan, tanpa kekerasan, tanpa nada tinggi. Dan Bima sangat menyukai itu. Baiklah, aku akan setia menunggumu. Asalkan kamu tak membagi cintaku. Ucap Bima. Terima kasih Masku. Sekarang siap-siap, bentar lagi kita jalan loh. Kita kan juga harus ngambil titipan Kak stay di hotel. Biar nggak telat nanti. Kan Masnya juga udah ditunggu sama pasien. Cepetan. Ajak Vita. Kali ini, Bima tak bisa menghindar lagi.
Mau tak mau ia harus menuruti istri cantiknya itu. Di sisi lain, Vita tidak menyadari. Ternyata di dalam perusahaan yang kini sedang dipimpinnya sedang goyah. Mereka dilaporkan kepada pihak yang berwajib, karena perusahaan yang dipimpin oleh wanita cantik itu disinyalir telah melakukan kecurangan di beberapa proyek. Sehingga pihak perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan miliknya tidak terima. Dan memilih melaporkan perusahaan tersebut kepada pihak yang berwenang. Kebahagiaan yang menyelimuti Zein dan Zi memang tak luput dari peran seorang wanita yang notabene pernah memiliki hubungan spesial dengan pemeran utama di novel ini. Ya, mereka pernah saling jatuh cinta, pernah saling membahagiakan, pernah saling memberi cinta, pernah saling memberi kenangan indah. Walaupun pada akhirnya mereka harus berpisah oleh suatu hal yang memang tidak mereka inginkan. Zein sendiri, sebagai sosok yang memang bersalah dalam kasus tersebut, telah menyadari bahwa dia memang bersalah. Zein juga tidak malu ketika dia harus meminta maaf karena kesalahannya tersebut. Masih di posisi yang sama, tidur di ranjang yang sebenarnya diperuntukkan untuk pasien. Berbaring tanpa rasa bersalah sambil memeluk kaki sang istri. Ya begitulah Zein. Takut kehilangan sampai tidur pun ia harus memastikan bahwa Zizi masih ada dan dalam keadaan baik-baik saja. Sedangkan Zi hanya bisa membiarkan sang suami melakukan apa yang dia mau. Ia juga tak tega jika membangunkan pria yang rela tidak tidur ketika menjaganya. Ra, panggil Zi pada sang adik ipar yang kini sedang fokus pada layar laptop dan juga beberapa berkas yang ditinggalkan sang suami untuk dia cek ulang. Iya kak, jawab Safira. Aku ingin tanya sesuatu sama kamu. Tapi jangan tersinggung ya, ucap Zizi. Oh, enggak kak. Tanya aja, kakak pengen nanya apa? Jawab Safira. Juan itu, suaminya mantan istrinya Mas Zein kan ya? Zizi mulai membuka sedikit rasa penasaran yang menggerogoti sanubarinya. Iya kak, bener, Juan memang suami mantan istri abang. Dia itu partner bisnis sekaligus sahabat abang. Mantan pacar Vira juga sih. Emang kenapa kak? Hehehe. Safira tersipu malu. Enggak sih, cuma ngerasa aneh aja. Terus gimana hubungan abangmu dengan mbak mantan sekarang? Kabarnya mereka kan memiliki anak. Tapi kakak nggak pernah lihat abangmu berkomunikasi dengan wanita itu. Tanya Zizi lagi. Kayaknya kurang baik deh kak. Kak Ste masih geram dengan abang. Apalagi ditambah abang mainin adeknya. Ya gitu deh. Pokoknya suamimu ini pemain handal kalau soal sakit menyakiti. Kakak yang sabar ya, jawab Vira sedikit bercanda. Zein yang mendengar ucapan sang adik hanya menjawab. Jangan dengerin adek laknatmu ini mam. Dia racun dalam hubungan cinta kasih kita. Dia hanya iri. Sekarang Luffy sibuk bekerja. Dan lihat, kita begitu saling mencintai. Hatinya pasti panas membara karena dengki. Kita couple goal pokoknya, ya kan mam? Mata Zein masih terpejam, namun ia tersenyum. Di kenyataan, abang itu predator cinta, buaya darat, pacarnya banyak. Menyebalkan. Vira mencebikkan bibirnya gemas. Banyak dari mana? Abang mana pernah pacaran? Cuma sama Ste doang. Di racun. Racun. Bantah Zein membela diri. Kak Ste doang konon. Yang hari itu disamperin ke Singapura siapa? Dasar nggak mau ngaku. Terus yang itu, yang sampai sekarang. Ada tuh kak yang suka ke toko. Si dada besar, itu juga ngejar-ngejar abang kan? Balas Vira kesal. Lah, dia yang ngejar-ngejar aku. Aku mah enggak ya. Sorry ya. Kita mah sukanya yang manis-manis kayak gini. Ucap Zein sembari mencolek dagu sang istri. Lalu ia pun mengembalikan tubuhnya di posisi semula memeluk Zimanja. Tentu saja, aksi Zein sukses membuat seorang Safira naik darah. Kesal saja melihat kelakuan manja pria menjengkelkan itu. Sedangkan Zi hanya tersenyum mendengar kelakuan menjengkelkan sang suami. Bangun, mandi pi. Bentar lagi Princess sama jagoan kita mau datang, pinta Zizi. Oke, 5 menit lagi mi.
Kepala papi pusing, jawab Zain dengan cepat. Zizi pun memijat kepala pria tampan yang kini masih setia di pangkuannya. Kak Zi terlalu memanjakannya. Itu sebabnya ia jadi kolot. Menyebalkan, gerutu Vira. Jangan terlalu membenciku. Nanti bayimu mirip denganku. Tahu rasa, balas Zain. Ih, amit-amit. Bayiku bakalan keren kayak bapaknya. Nggak pernah marah. Seksi dan yang jelas baik hati. Safira melirik kesal. Mendengar pembelaan Vira terhadap suaminya, Zain malah mendapatkan semangat untuk kembali meledek sang adik. Hilih, dulu nangis-nangis nolak waktu mau dikawinin. Sekarang tergila-gilakan lu. Dasar perempuan, jago ngedrama. Biarin, daripada abang. Safira cemberut. Aku kenapa? Aku tampan. Menyenangkan, anakku udah 3. Istri 1, Zain tersenyum. Melirihkan suara di akhir kalimat. Membuat Zi memelototkan matanya. Emang abang mau punya berapa istri? Ledek Safira. No comment. Takut nggak boleh tidur di kamar, jawab Zain manja. Kembali ia menyembunyikan wajahnya di pangkuan sang istri dan aksinya ini tertangkap oleh sepasang mata yang saat ini ada di depan pintu. Melongokkan kepalanya ke dalam. Karena pintu tidak ditutup sempurna. Assalamualaikum, sapa seseorang itu. Waalaikumsalam, jawab ketiga orang itu serempak. Zain langsung bangun ketika tahu siapa yang datang. Seorang tamu yang bisa dikatakan istimewa. Karena tamu inilah yang nantinya akan memberitahu mereka bahwa seseorang yang membantu sepasang pasutri itu adalah kakaknya.